Festival Pinisi 15 Bulukumba diundur ke 23 sampai 25 Oktober 2025, dikemas lebih meriah. Perakiraan cuaca Sulsel hari ini, dominan berawan, hujan turun di sejumlah wilayah. Taksi listrik pertama hadir di Makassar, tarif bersaing dengan Grab dan Gojek. Terus bertambah, kini polisi tetapkan 53 tersangka kerusuhan DPRD. 11 anak di bawah umur jadi tersangka kerusuhan DPRD, 3 sudah P21. Dirjen Cipta Karya identifikasi 9 bangunan DPRD Sulsel terdampak pasca kebakaran. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Disparpora, mengumumkan perubahan jadwal pelaksanaan Festival Pinisi 15 tahun 2025. Dari rencana awal dijadwalkan pada 11-13 September 2025, acara tahunan kebanggaan masyarakat Bulukumba ini diundur menjadi 23-25 Oktober 2025. Menurut pejabat pelaksana teknis kegiatan, PPTK, Festival Pinisi, MUH, Taufik Rahman, perubahan ini merupakan tindak lanjut dari usulan pemerintah provinsi, Pemprov, Sulawesi Selatan. Dikatakan, Festival Pinisi 15 akan dirangkaikan dengan Expo Dekranasda tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Bulukumba. Diharapkan event ini tidak hanya mempromosikan warisan budaya pembuatan kapal pinisi, tetapi juga menjadi ajang untuk memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah di Sulsel. Dengan penyesuaian jadwal ini, panitia memiliki waktu lebih panjang untuk mematangkan persiapan, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat Bulukumba, khususnya para pelaku UMKM. Sebagai salah satu agenda pariwisata unggulan Sulawesi Selatan yang masuk dalam Harisma Event Nusantara, KEN, Festival Pinisi tahun ini akan menampilkan parade pinisi, atraksi budaya, serta rangkaian pameran ekonomi kreatif berskala provinsi. Tidak terasa, kurang dari sebulan lagi Festival Pinisi 15 akan segera digelar. Panitia mengundang seluruh masyarakat dan wisatawan dari berbagai daerah untuk datang dan memeriahkan acara ini. Saksikan langsung keindahan perahu pinisi yang melegenda, nikmati pertunjukan budaya, dan dukung produk-produk terbaik UMKM Sulawesi Selatan. Panitia pelaksana juga secara khusus mengundang seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan untuk berpartisipasi dan mengisi acara Festival Pinisi 15. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Makassar merilis perakiraan cuaca Sulsel pada Rabu, 17 September 2025. Secara umum, cuaca di Sulsel diprediksi berawan sejak pagi hingga dini hari, dengan potensi hujan di sejumlah daerah. Pada pagi hari, mayoritas wilayah Sulsel diperkirakan berawan. Memasuki siang hingga sore, kondisi serupa masih mendominasi, namun beberapa daerah diprediksi diguyur hujan. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Enrekang, Goa, Lu Timur, Pinrang, Palopo, dan Tanah Toraja. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Lu Utara dan Toraja Utara. BMKG juga menyebutkan pada malam hari cuaca cenderung berawan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di Lu dan Lu Utara. Kondisi ini masih berlanjut hingga dini hari, dengan hujan ringan yang berpotensi mengguyur Lu Utara dan Pangkep. Adapun suhu udara di wilayah Sulsel berkisar antara 20-33 C, dengan kelembapan udara mencapai 58-100%. Sementara itu, kecepatan angin diperkirakan berembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 10-40 km/jam. BMKG Makassar tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sulsel pada periode perakiraan kali ini. Kendati demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi turun hujan. Peta transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar semakin berwarna. Jika sebelumnya masyarakat hanya akrab dengan Grab, Gojek dan Maxride, kini hadir Green SM, layanan taksi listrik pertama yang resmi beroperasi di Sulawesi Selatan. Kehadiran Green SM membawa nuansa baru dalam pilihan mobilitas masyarakat. Mengusung armada berbasis listrik, perusahaan ini tak hanya menjanjikan kenyamanan dan keamanan, tetapi juga berkontribusi pada visi Makassar sebagai kota rendah karbon. Suasana perjalanan pun dibuat lebih tenang, tanpa suara bising mesin dan bebas emisi. Meski hadir dengan konsep ramah lingkungan,
Green SM tetap bermain di ranah sensitif bagi pengguna. Tarif. Berdasarkan pantauan kabar Makassar.com pada Selasa 16 September malam, untuk rute kantor KPU Sulsel di Jalan Andi Pangerang Petarani menuju Balai Kota Makassar, tarif yang dipatok Green SM Rp36.000. Angka ini memang sedikit di atas GrabCar yang Rp36.000 atau Gojek yang menawarkan Rp29.000. GrabCar hemat bahkan lebih murah lagi, Rp27.000 sementara Car Priority mencapai Rp44.500. Adapun Max Ride yang mensyaratkan minimal 3 orang, menetapkan Rp20.000. Selisih tarif Green SM dengan dua pemain besar lainnya sebenarnya tidak jauh, hanya sekitar Rp2.005. Namun, nilai tambah berupa kendaraan listrik ramah lingkungan menjadi faktor pembeda yang ditawarkan kepada pelanggan. Persaingan ini memberi warna baru bagi pengguna transportasi online di Makassar. Masyarakat kini bukan hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kenyamanan dan kontribusi pada lingkungan. Kehadiran Green SM seolah membuka babak baru, di mana pilihan mobilitas tak lagi semata-mata soal cepat sampai, tapi juga tentang masa depan kota yang lebih bersih. Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman meresmikan peluncuran Green SM taksi listrik modern untuk layanan masyarakat. Peluncuran armada ini dilakukan di kawasan Center Point of Indonesia, CPI, Makassar, Senin 15 September. Kota Makassar resmi menjadi kota kedua setelah Jakarta yang menghadirkan layanan transportasi ramah lingkungan, kendaraan listrik modern yang siap melayani masyarakat. Kasus pembakaran dan penjarahan di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar masih terus diselidiki dan kini pihak kepolisian menetapkan 53 tersangka dengan beberapa tempat kejadian perkara, TKP, yang baru. Dari puluhan tersangka yang diamankan, Didik mengatakan pihaknya juga menangkap 3 pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi ojek online, Rusdam Diansyah, 25. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan para tersangka perusakan dan pembakaran 2 pos lantas yang berada di Jalan AP Petarani dan pertigaan Jalan Sultan Alauddin AP Petarani. Sementara ini, kata Didi pihaknya telah mengamankan 10 orang pelaku penjarahan mesin ATM yang berada di kantor DPRD Makassar saat terjadi pembakaran tersebut. Sebelumnya diberitakan, pelaku pembakaran dan penjarahan kantor DPRD Sulsel dan DPRD Makassar, kini menjadi 40 tersangka yang telah diamankan, termasuk pelaku pengeroyokan pengemudi ojek online, Rusdam Diansyah, 25, yang tewas usai dituduh intel. Yusril sempat menjenguk para tersangka di Polda Sulsel dan di Polrestabes Makassar untuk memastikan para tersangka dipenuhi hak-haknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto menyebutkan total keseluruhan pelaku kerusuhan di Sulsel berjumlah 42 orang. Dengan rincian 40 pembakaran serta penjarahan di DPRD Sulsel dan Kota Makassar, kemudian 2 pelaku kerusuhan di Kota Palopo. Selain itu, Didik juga menyebut telah berhasil mengamankan pelaku penganiayaan pengemudi ojek online, Rusdam Diansyah. Namun, kasus tersebut masih terus dikembangkan untuk mengungkap pelaku lainnya. Polisi mengamankan 11 anak di bawah umur yang menjadi tersangka penjarahan dan pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Dari belasan pelaku 3 diantaranya sudah masuk tahap P21 untuk dibawa ke jaksa. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan bahwa para tersangka anak di bawah umur tetap menjalani proses penyelidikan, namun dititipkan kepada dinas terkait. Selain itu, Didik menerangkan bahwa pihaknya telah menetapkan sebanyak 53 tersangka pembakaran dan penjarahan gedung DPRD Makassar dan Sulsel, serta pelaku pengeroyokan pengemudi ojek online saat kerusuhan terjadi. Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan bahwa dari belasan pelaku anak di bawah umur, 3 diantaranya telah dinyatakan P21 dan segera dibawa ke jaksa. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra meminta pihak kepolisian untuk mempercepat proses penanganan terhadap tersangka anak di bawah umur dan memberikan restoratif justice, RJ, para mahasiswa yang ditetapkan tersangka dalam kasus pembakaran dan penjarahan di kantor DPRD Sulawesi Selatan dan Makassar. Tak hanya itu, Yusril juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengupayakan langkah-langkah restoratif justice, RJ, terhadap mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu sempat mengunjungi para tersangka pembakaran dan penjarahan kantor DPRD Sulsel dan Makassar yang sementara ditahan di Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar. Dalam kunjungannya, Yusril memastikan seluruh hak-hak tersangka dapat terpenuhi dengan baik,
Begitupun dengan proses hukum jika pidana para tersangka tidak berat, ia meminta agar diberikan RJ. Meski dirinya meminta untuk memberikan RJ, namun Yusril mengatakan bahwa pihak kepolisian harus mendalami kasus yang dilakukan para tersangka sebelum pemberian RJ dilakukan. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, PU, melakukan peninjauan langsung ke gedung DPRD Sulsel pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu. Hasil identifikasi cepat menunjukkan adanya sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. Dari hasil peninjauan, tercatat ada 9 masa bangunan DPRD Sulsel yang terdampak. 2 diantaranya mengalami kerusakan berat, sementara sisanya dikategorikan rusak ringan hingga sedang. Dalam penjelasannya, Dewi menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi cepat terhadap kondisi masing-masing bangunan. Hasil dari kajian tersebut memperlihatkan 2 titik yang harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dewi menjelaskan, bangunan yang masuk kategori rusak ringan hingga sedang akan menjadi prioritas rehabilitasi awal. Rehabilitasi tersebut diharapkan dapat selesai sebelum akhir 2025 sehingga dapat kembali difungsikan sebagai ruang kerja sementara. Sementara itu, untuk bangunan utama DPRD Sulsel, Dewi menyebut kondisinya masih bisa dipertahankan secara struktur meski mengalami kerusakan parah. Namun, proses perbaikan akan membutuhkan waktu lebih panjang karena memerlukan desain ulang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil kunjungan kami pada siang hari ini, ditemani dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi, kami melihat bahwa yang terdampak ada 9 masa bangunan. Tapi yang paling berat adalah ruang sekretariat di belakang, dan kemudian ini ruang gedung utama. Gedung utama ini juga rusak berat. Kami hasil identifikasi cepat, ini ada 2 yang rusak berat, yang ruang sekretariat dan gedung utama. Sisanya itu sebagian besar adalah rusak ringan sampai sedang. Sehingga kami mengharapkan bahwa tahun 2025 ini Kementerian PU bisa membantu untuk melakukan rehabilitasi pada gedung yang mengalami kerusakan ringan. Jadi ini mudah-mudahan sampai dengan Desember 2025 itu gedung tower itu bisa kami perbaiki sehingga bisa digunakan untuk berkantor sementara. Sedangkan untuk yang gedung utama ini karena rusak berat tapi secara struktur ini masih bisa digunakan. Jadi ini kami akan memperbaiki, hanya tidak bisa diselesaikan sampai dengan Desember 2025. Kami perlu waktu, mungkin ini bisa diselesaikan sampai Desember 2026. Karena gedung ini diresmikan tahun 78, tidak ada as-built drawing-nya, sehingga kami harus desain ulang. Gitu. Kemudian untuk yang gedung sekretariat di belakang, itu secara kaji cepat, kelihatannya itu perlu rekonstruksi. Jadi rekonstruksi ini artinya dibangun baru. Dan kami juga tadi mendapatkan usulan dari DPRD Provinsi bahwa sekarang ini secara kapasitas juga sudah tidak mencukupi karena sebelumnya didesain hanya untuk 48 ya Pak ya, 48 sekarang sudah ada 2 kali lipat 85 fraksi. Sehingga nanti untuk yang di ruang sekretariat tentu kami akan desain ulang dan akan mengakomodasi kebutuhan ruang tambahan. Itu betul-betul desain ulang, rekonstruksi dari awal kembali. Dan itu tentunya waktunya juga tidak akan sebentar, kemungkinan kami perlu waktu tahun anggaran 2026-2027 untuk menyelesaikan. Apakah sudah dilakukan apakah rekonstruksi juga? Yang mana? Gedung utama? Yang ini sepertinya tidak rekonstruksi Pak. Ya? Ini sebagian besar strukturnya masih bagus. Kami masih bisa rehabilitasi berat. Tetapi ini perlu ditindaklanjuti, nanti teman-teman dari Direktorat Bina Teknik, ahli struktur akan melakukan pendalaman sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan untuk mengetahui tingkat kerusakan strukturnya. Anggaran yang disiapkan oleh Kementerian itu Sulawesi Selatan? Ini tentunya kami akan berhitung ya Pak, untuk yang rekonstruksi belum kami hitung, karena yang baru kami hitung yang rusak ringan saja dan rusak sedang. Kemungkinan untuk yang provinsi ini secara kasar nih ya Pak, untuk yang ringan sedang berat itu sekitar di angka 99 miliar. Tapi kami harus berhitung untuk yang rekonstruksi, untuk yang rusak berat dan dibangun ulang. Bu, ini kan ada asuransi juga Bu dari gedung itu seperti apa Bu? Betul, ini kami sudah terinformasi bahwa gedung utama ini juga mendapatkan asuransi dan bisa mengajukan klaim.
nilainya kami belum tahu. Nanti kami menunggu informasi dari pemerintah provinsi besaran klaimnya berapa. Tentunya tidak sebesar dari kebutuhan ya, itu pasti lebih rendah. Kami tentunya ini akan menjaga transparansi. Jadi dari yang diajukan ke asuransi, klaim yang diajukan ke asuransi, ini kami perlu informasi dari pemerintah provinsi akan dimanfaatkan untuk apa. Misalnya akan dimanfaatkan untuk pengadaan furniture kembali di gedung utama, sehingga kami Kementerian PU tentunya tidak akan mengadakan itu. Gitu. Kalau Ibu targetnya sendiri untuk awal setelah melihat tadi itu yang mana yang mau dibangun dulu Yang tower, jadinya? Yang tower kami perbaiki dulu, yang rusak ringan. Kapan mulai rencananya Bu kalau melihat? Mudah-mudahan bisa kita lakukan cepat. Ini harus ada pembersihan dulu. Mungkin 1 bulan dari sekarang kita sudah mulai bisa masuk ke pekerjaan fisiknya. Harusnya akhir tahun ya Bu dimanfaatkan. Desember 2025 mudah-mudahan selesai untuk yang rusak ringan. Ibu, ada satu masalah di gedung. Jadi tidak berfungsi. Apakah rekonstruksi nanti akan dibuktikan kembali? Kita akan sekalian untuk memperbaiki Pak. Termasuk tadi kekuatan gedung ini secara struktur apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah bangunan gedung sesuai dengan aturan yang berlaku yang baru ya Pak. Seperti misalnya skala gempa kan harusnya sekarang sudah 9. Karena ini dibangun tahun 70-an pasti belum, saya yakin belum skala 9. Nah ini perkuatan struktur juga pastinya harus kami lakukan. Mesti didesain ulang ya? Didesain ulang, betul. Bu, usulan kerugian Pemprov itu 233 miliar, Bu. Nah, untuk tadi hitungannya 90-an itu gimana? Itu karena termasuk rekonstruksi yang belum kami perhitungkan ya Pak ya. Nanti kami akan berhitung ulang. Oke.